Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejana, kita ketemu kembali dengan saya di J Channel. Semoga sahabat J Channel sehat, bahagia dan semuanya. Filosofi ke depan bagaimana kita bisa berjuang, bisa menjalani hidup ini dengan kesuksesan, tapi apa? Sehat gitu. Sahabat J Channel, saya hari ini akan mencoba nih ngontak teman saya. Bukan mengontak, tadi sama mencoba gini dia udah siap. Namanya Ibu Siska. Beliau adalah teman kuliah saya dan kebetulan dia sekarang kerja di Dirjen Pajak di Jakarta. Jadi kita akan kontak, mudah-mudahan dia bisa ya gabung dengan kita lah sebentar. Dan dia udah ready. Kita akan kontak mencoba wawancara jarak jauh. Kebetulan sahabat J Channel kan kita punya ini nih, Kisah Camp. Kisah Camp aplikasi bisa digunakan oleh sahabat J Channel atau penonton lainnya untuk bisa digunakan untuk apa itu, daring, wawancara jarak jauh, untuk komunikasi lah. Dan kebetulan kita punya aplikasi itu untuk gratis untuk sahabat J Channel dan penonton atau penduduk Indonesia juga dunia bisa digunakan. Kita gratis, cuma memang ada keterbatasan hanya 70 orang. Jamnya unlimited. Dan ini ada di Play Store, tinggal download saja. Di iOS juga, Apple Store ada juga, tinggal di download. Kalau ingin upgrade ditingkatkan kalau ingin di atas 70. Tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol di bawah 70 gunakan aplikasi ini, luar biasa. Demikian sahabat Jacana, kita akan langsung kontak. Langsung itunya kontak orangnya. Bu Siska, pakai Kisah Camp aja kita coba ya. Bagus, mudah-mudahan kita masih pakai jaket juga nih, tapi agak dingin nih suasana ya sekarang tuh. Mudah-mudahan tadi udah siap, tadi Teh Siska udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Channel, ini percobaan kita tuh dadakan nih, percobaan wawancara jarak jauh menggunakan Kisah Camp. Jadi saya informasikan Kisah Camp tuh besutan suara. Nih suaranya kita coba juga. Besutan dari grup Kisah. Ini bajunya sama nih. Bu Siska. Ini besutan dari, saya coba dulu buka baju lah. Biar agak ini. Coba tanpa jaket. Nanti bisa diedit kan, Vi? Nah, diedit biar ada kalem. Terima kasih sahabat Kisah TV, sahabat J Channel. Kita jumpa kembali di acara bincang-bincang nih, khusus dengan tokoh-tokoh nih sahabat J Channel. Kita dadakan, tadi nggak ada yang mau diwawancara, tidak jadi. Saya ingat Bu Siska ada di Jakarta dan kita ingin mencoba aplikasi kita namanya Kisah Camp. Jadi aplikasi untuk wawancara, untuk komunikasi, untuk mau ngadain training, mau seminar apapun, namanya Kisah.camp. Itu punya tim kita juga, grup Kisah. Alhamdulillah hari ini kita coba yang kedua. Kita langsung ngontak Bu Siska. Halo Bu Siska, apa kabar? Halo Pak Zainal, baik alhamdulillah. Segar nih Bu Siska, siang-siang belum mandi apa udah mandi tadi? Ini saya di kantor. Aku ngadepnya mana nih ya? Menghadap sini dong biar kelihatan nih. Jadi sahabat J Channel bisa melihat Bu Siska. Kan soalnya jangan jalan-jalan, dia betul. Ini ngobrol santai aja sambil percobaan. Sinyalnya bagus nggak? Nah ini jangan banyak gerak. Aku gerak-gerak soalnya pindah nih. Latar belakangnya mau apa nih? Udah bebas lah, yang membuat Bu Siska nyaman aja. Teh Siska, kita ngobrol-ngobrol nih, udah lama tidak ketemu. Sekarang iya. Keluarga tinggal di mana, Bu Siska? Sekarang di Jakarta. Teh Siska. Di mana? Jakarta mana? Ya, oke. Ngobrol keluarga dulu lah, ya. Betul. Keluarga dulu. Ya. Tinggal di Jakarta di mana, Bu Siska? Di Tebet Timur.
Tebet Timur. Tebet Timur tuh Timur. Timur tuh Jakarta mana sih? Selatan. Selatan. Oh jauh ya dari kantor saya. Kamu di Bagaimana mana? keluarga sehat, Bu Siska? Alhamdulillah. Anak berapa sih sekarang? 3. Masih TK ya? Anaknya masih TK ya? Enggak, yang pertama udah lulus dari UI, yang kedua Hmm. lagi skripsi dari di UNS, yang Hmm. ketiga SD kelas 5. Wah, jadi cewek semua ya? Cewek-cewek cowok ya? Cewek, cowok, cowok. Oh, ceweknya satu. Oh. Mm-mm. Bu Siska kerja di sekarang bidang apa sih? Ingin tahu nih sahabat Jacana, Bu Siska tuh siapa sih sebetulnya katanya gitu. Saya itu sekarang bertugas di Direktorat Jenderal Pajak Mm-mm. sebagai Kepala Subdirektorat Kepatuhan Internal. Oh, gini compliant terhadap untuk internal ya. Jadi saya ingat nih Iya, pajak biasanya kan Maret ya terakhir. Sekarang April ya katanya laporan pajak individu ya. 21. semua SPT tahunan kan 31 Maret paling Udah ya, terlambat. nggak diundur ya. Covid itu nggak diundur ya. Enggak, Oh enggak. enggak lah. Kan Saya dengan online bisa. online ya. Lapor saya baru beres barusan juga laporan individu nih. Takut oleh Bu Siska nih. Alhamdulillah, Takut ditegur. makasih. Bu Siska Loh, ceritanya ini pelan-pelan ya karena kita baru jarak jauh nih. Bu Siska tuh lahir di mana sih sebetulnya? di Kalau Bandung. saya juga nggak tahu Bandungnya mana gitu. Bandung kan luas. Bandungnya itu waktu itu saya lahir di Jalan Sultan Tirtayasa ya. Dulu ada Dokter Elsa di Ke- situ. di Tirtayasa ya. Di, Sekeluarga di berapa deket orang? ini, Siska tuh cuma deket seorang apa? sekeluarga. Aku 2 orang bersaudara, kakakku juga di Bandung akhirnya. Oh, Siska tuh anak bontot gitu. Anak kedua. Oh, anak kedua. Sama dengan saya anak kedua dong. Dari Jadi 8 kalau saya. hebat, keren. Ya panggilnya Teh Siska lah. Biasanya kita manggil Siska aja karena ini DJ channel. Takut saya nggak dianggap menghargai nih ya. Teh Iya, enggak Siska, juga. eh kenapa di Jakarta tinggalnya awalnya emang dapat kerja atau karena dapat suami di Jakarta? Kebetulan waktu itu tahun 93 kan lulus ya, terus daftar di 94 itu di surat kabar ada penerimaan untuk pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan kan, Mm-mm. pajak itu, terus aku ikutan. Nah, alhamdulillah keterima. Jadi tahun 95 itu sudah jadi CPNS-nya. Itu terus kemudian kan di Jakarta tahun 95 terus dapat penempatan Jakarta. Kemudian nikah kebetulan sama orang Jakarta juga. Jadi ya udah di sini terus deh sekarang. Jadi udah Jakarta udah ini ya menjadi darah daging ya. Emang tempat Nggak kerjanya mendadak ya iya sih mungkin ya. Jadi karena apa udah ya jadi udah lebih lama tinggal di di Jakarta situ sekarang kita semuanya tugasnya di ya. Jakarta. Hmm. Gitu. Jadi Tapi itu sempet kok tugas waktu itu di Cianjur. tapi nggak bareng dengan saya. Saya pernah di Cianjur tapi saya keluar dari Bandung, Siska masuk ke Cianjur gitu ya. Beda waktu ya Iya. gitu ya. Coba kalau bareng beda ya. Teh Siska kita ngobrol-ngobrol begini nih. Tentang hobi lah kalau kerjaan kan gitu-gitu aja. Hobi nih Iya. masa pandemi apa hobi dari dulu berubah nggak? Masa dulu dengan masa setelah pandemi hobi berubah nggak? Hobinya yang berubah adalah tadinya saya hobinya berenang. Jadinya berubah enggak nih. Nah, terus kemudian sekarang saya hobi tanaman. Tanaman apa? Beli dong. Hehe, enggak deh. Enggak Ya gitu sekarang berubah. lagi tanaman hias kayak misalnya Apa calathea, coba cerita aglonema, tanaman hiasnya apa aja? terus tanaman hiasnya bermacam-macam calathea, kemudian aglonema, kemudian caladium. Apa Nah, itu? jadi Apa aja itu tanaman
jenis pohonnya apa, Jadi kegunaannya apa, eh, biar jelas nih. tanaman hias itu kalau kegunaannya kan sebetulnya tanaman itu sehat ya. Kalau dia itu kalau kita semakin banyak tanaman di lingkungan kita, jadi udara kita tuh semakin bersih karena oksigen oksigen itu dikeluarkan terus dari tanaman itu. Karena mereka kan mengeluarkan oksigen di siang hari ya. Nah, kemudian itu terus kemudian nggak tahu ya jadi kayaknya tuh seneng bahagia banget ngurusin tanaman. Jadi ngelihat tanaman terus kita rawat terus kita pupuk tahu-tahu dia ada tumbuh tunas rasanya senang banget gitu. Cuman memang macam-macam kalatea itu dia senangnya lembab jadi Mm-mm. kita harus ngecek dia jangan terlalu banyak air jadi nggak boleh basah banget tapi dia lembab gitu. Nah, karena dulu dia hidupnya tuh di hutan, terus di bawah gitu ya, rimbunan pohon dia tumbuh. Nah, tapi terus sekarang ini karena dirawat sama kita-kita yang di apa bukan di hutan, nah jadi kita rawat dengan cara supaya dia tetap hidup bagus. Uh, kita lihat media tanamnya, terus kita pupuk. Nah, terus dia kalau misalnya berkembang bagus banget gitu. Oh, itu aja ya. Tapi memang katanya kalau orang yang suka nanam itu tumbuh berbeda dari kemarin itu ketenangan katanya ya. Itu Kayak kenapa pilih kebahagiaan tanaman itu? tersendiri. Kenapa pilih tanaman itu? Awalnya tahu Aku dari nggak itu mana? aja. Saya senang juga dengan aglonema. Aglonema itu kan banyak ya, ada aglonema red sunshine, terus ada juga aglonema yang apa anjamani, yang merah-merah gitu aku senang banget. Mm-mm. Nah, itu juga senang. Terus anthurium. Jadi ada bunga yang anthurium tuh bunganya merah. Bagus banget, aku juga suka. Monstera, monstera yang biasa aja juga suka. Pokoknya lagi senang tanaman deh. Itu nggak ngeganggu kerja Kaladium, nggak? kaladium. Mengganggu kerja nggak Kenapa? dengan tanaman-tanaman itu kan? Ya enggak lah. Kan kalau tanaman itu kita di rumah, ada di rumah. Tapi di sini juga aku naruh sih tanaman tuh. Bisa dilihat tuh di sini juga aku jadinya Ya di, nanti di nanti kantor aku direkam, aku tanam. dilihat, nanti kirim videonya. Nanti kita gabungkan ya. Kita ngobrol-ngobrol Oke, santai. Ini saya nanya dulu nih nanti tanam itu. aplikasi kita nih bagus nggak nih? Saya disuruh oleh tim nih ditanyain aplikasi Kisakem bagus nggak nih sampai di sana. Bagus nih. Tapi kalau gambarnya aku kayak burem ya. Oh itu mah itu bukan Tapi urusan itu urusan kameranya mungkin. masa biasanya bagus-bagus aja kalau zoom. Tapi Pak Kang Zainal bagus di sini bersih. Oh iya itu kan bawaan. Gaya. Nah ini kita Nah itu terus ngobrol-ngobrol ini. Kalau eh, kalau Kang ngobrol dulu Kang hobi, Rudis. kembali ke hobi, ke hobi. Kita ke Hmm. hobi ngobrol itu cuma pohon apa ini apa kalau di rumah nih anak saya kucing gitu kan. Ada kucing, kalau saya tanaman Kan, gitu aku kan. suka ikan. Ini ada ikannya. Aku lagi senang ikan cupang ditaruh di Oh, di tanaman itu ya. Apa ini ikan apa dia. itu? Mana sih? Gratis itu. Nah, Enggak mana kelihatan. ya? Nah, itu kelihatan. Ah, itu kelihatan. Itu karena masa Oh, pandemi ya, suka itu karena masa pandemi ya. dia apa sih ini bentuknya tuh harus agak jauh mundur ya. Nggak nyambung nih suaranya. Telat kayaknya. Nah, Oh iya bagus, bagus. Iya bagus. ini Ini ikannya. Teh Siska suka ya hobi itu karena masa pandemi atau sebelumnya udah ada suka. Kalau tanaman suka, tapi enggak. Sebenarnya dari dulu juga suka tanaman. Saya cuma pas pandemi ini gara-gara Instagram juga sih. Oh Lihat Instagram pengaruh Instagram, ya. oh kayaknya lucu banget tanaman-tanaman nih gitu loh. Jadi mulai tertarik, mulai cari-cari. Ya udah deh sekarang seneng ngerawat. Nah, mungkin besok Sabtu saya mau mencacah tanaman yang udah penuh, mau dipindahkan ke pot-pot yang lain. Oh. Jadi dari satu tanaman itu kan bisa jadi beberapa tuh. Ada anak-anak suka nggak? Suami melarang nggak? Suami atau anak-anak bagaimana? Ikut gabung? Aku tuh sebenarnya hobi olahraga juga sebetulnya biasanya tuh lari di Gelora Bung Karno. Mm-mm. Ya biasanya tuh setiap hari tuh aku setiap minggu tuh lari di Gelora Bung Karno bisa 10 kilo juga bisa tuh berapa keliling ya.
aku bisa lari 10 kilo. Cuman nggak boleh sama suami pas pandemi ini lari di sana. Jadi olahraganya di rumah. Oh, Di masih rumah itu olahraga, pakai aplikasi. masih Di ini ya, aplikasi. masih ada kesempatan untuk olahraga ya. Nih, Nah, ada aplikasi. Aku hobi juga olahraga. kalau di dunia kerja nih, kerja apa WFH atau WFO banyaknya? Aku ini seminggu cuma dikasih kesempatan WFH 1 hari. Itu pun kalau tidak ada panggilan dari pimpinan. Kalau pimpinan memanggil saya nggak dapat WFH berarti minggu itu gitu. Tapi kan itu tuntutan ya, tuntutan pengabdian kepada masyarakat dong. Ya, Iya, jadi nggak masalah sih. Kebetulan alhamdulillah rumahnya juga dekat-dekat sama kantor, jadi happy-happy aja nggak apa-apa. oh, nggak apa-apa ya. Semangat ya. Takut bukan karena takut ditegur oleh bos. Jadi bilang Enggak lah, happy. nggak ada lagi takut-takut kayak gitu. Itu kesadaran tanggung jawab dengan kerjaan kan. Ya betul, Tanggung sepakat. jawab kita tuh apa? eh, Kita punya pekerjaan, kita punya amanah. Jadi udah bukan kayak anak-anak lagi kalau misalnya datang itu karena takut karena enggak itu oh ya aku harus selesaikan ini tapi terus ada tambahan lagi arahan ya aku harus datang gitu. Harus sudah panggilan ya, panggilan jiwa, bukan hanya panggilan gaji saja kan. Nih, ini saran dari ya di pajak kan, walaupun itu compliant internal, bagaimana nih untuk sahabat J Channel untuk bagaimana untuk tertib terhadap bayar pajak, ngelola pajak, itu dalam arti itu bagaimana nih? Coba saran untuk sahabat J Channel nih dan sahabat Kisah TV nggak apa-apa sekalian. Oh jadi gini ya pesan saya kepada teman-teman di masyarakat luas. Saya secara pribadi juga secara institusi mengucapkan terima kasih kepada Kang Zainal ya dan teman-teman Semua lah. semua, masyarakat semua yang sudah membayar pajak dengan tepat dan benar. Kemudian jangan maksudnya itu tolong terus maksudnya tuh kita membayar kewajiban kita pajak, terus kita jangan lupa melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya. Nah, karena apa? Karena pajak itu dari kita untuk kita loh. Jadi maksudnya tuh buktinya kayak kita divaksin gratis itu tuh karena Kang Zena, karena Semua, teman-teman atau iya. dari masyarakat Yang semua yang pajak. udah bayar Iya pajak. betul Jadi dong. itulah maksudnya kontribusi kita semua dari kita untuk kita gitu. Dan kemudian ya untuk negara kita kan gitu. Jadi coba dibayangkan bahwa kita tuh termasuk yang beruntung loh di negara Indonesia. Kenapa? Karena perekonomian negara kita tuh lumayan stabil ya. Maksudnya pertumbuhan ekonominya juga apa namanya nggak seperti di tempat lain yang jatuh banget kan. Kita tuh stabil. Kenapa? Contohnya negara-negara lain ada beberapa yang untuk vaksin aja dia mikir kan gitu. Harus gimana? Nah kemudian kalau kita udah gratis kan gitu. Terus kemudian perekonomian kita walaupun dalam kondisi COVID ini cenderung lebih stabil kan bisa dilihat bahwa tetap berjalan toko-toko mal-mal itu supaya perekonomian itu tetap berjalan dan apa namanya masyarakat bisa tetap berpenghasilan kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya tuh itu minimal apa namanya salah satu atau bagian kecil dari manfaatnya pajak yang Kang Zainal dan teman-teman Semua serta masyarakat ya para bayar ya. masyarakat semua gitu loh. Ini saya juga barusan nih baru ini laporan hari ini dan sepatnya memang hari ini kan 2 minggu depan takut ini. Memang saya tulisannya statusnya kurang bayar, tapi langsung kita bayar barusan, makanya keluar ini Mantap. email kan udah kalau udah walaupun kurang bayar langsung dibayar, langsung ada verifikasi kan, penyampaian SPT elektronik Dirjen Pajak. Bukti Keren. nama Jena Arifin NPWP bla bla tahun pajak 2020 masa pajak jenis SPT 1770S pembetulan ke 0. Ini udah ada di email nih. Dan verifikasinya bisa SMS tadi. Saya coba ke SMS bagus juga. Terima kasih nih. Jadi kalau dulu kan saya kalau laporan tuh nyuruh staf saya, kalau saya sendiri aja sekarang tuh karena udah online ya. Bagus nih. Iya, keren. Makasih Kang Zainal dan teman-teman semua. Nah, kita lanjut lagi nih. Kapan nih katanya dari teman-teman Kalong? Wah, jadi sahabat J Channel
Tesiska itu ada teman-teman nih di seluruh Indonesia sebetulnya adanya tim Kalong. Dulu ini nama tim belajar Kalong. Ini udah kangen katanya ke Tesiska untuk gabung di Bandung. Tapi karena masalah pandemi ya tidak bisa dong. Kita harus membatasi paling kita lewat media-media daring begini. Ini bagaimana sampaikan nih salam kepada teman-teman Kalong nih. Iya, salam kangen banget buat teman-teman Kalong. Kadang-kadang saya kalau ngelihat ada apa namanya acara-acara di Bandung pengen banget gabung gitu loh, tapi keterbatasan ya karena kalau misalnya saya harus keluar kota itu kan harus izin atasan, terus harus di apa namanya dirapit dan sebagainya. Agak masih kita tuh masih pengetatan lah, jadi intinya seperti itu. Padahal saya juga pengen banget gitu loh ketemu teman-teman Kalong semuanya. Kayaknya acaranya seru-seru ya di Bandung. Tapi Sebelum minimal pandemi. Kalau udah pandemi sama aja terbatas gitu. gitu. Tapi kayaknya masih ada yang bisa ketemuan gitu kan. Terus ini juga apa namanya kan suka ada tuh di grup Kalong itu foto-foto terus kita kabar-kabar dari teman-teman Kalong tuh agak maksudnya lumayan menghibur gitu. Jadi Ya, terima kasih alat juga penghibur ya. ada di grup itu. Tapi Ya belum minimal kebagian kupat silaturahmi. tahunya. Oh ya Silaturahmi makasih tetap juga, jalan aku udah walaupun jarak dapat jauh. kiriman dari Kang Zena ulennya. Oh, dari tim Makasih ya Kalong dapat itu, dari nyampe tim Kalong Jakarta. itu. Semua lah. Cuman belum dapet Ke, kupat ke tahu. Oh, potong jauh. Belilah di situ kan Jauh ada. Ini kantor Tesiska tuh di mana sih di Jakartanya? di Kalau dulu kantor kan pusat direktorat kalau jenderal saya lapangan pajak. Banteng, kan saya juga pernah sejarah di situ walaupun 1 bulan, pernah bagian dari Departemen Keuangan di Dirjen apa Pebun ya, pembinaan BUMN dulu tuh belum ada departemen. Jadi karena saya harus harus Oh, kembali ke Bandung ya, pernah lah menjadi bagian dari Departemen Keuangan gitu. Gitu tesis Kak. Nih sampaikan salam juga iya. nih ke teman-teman ini J Channel, eh bagaimana nih saran-saran menghadapi ke depan nih sesudah mudah-mudahan udah vaksin belum tesis Kak? Sudah yang Nah, kedua kali. udah 2 kali kedua ya udah ya. Nah, Nah, itu. jadi kan karena kami disuruh kan karena melayani wajib pajak ya, Mm-mm. banyak yang juga masuk kantor offline, sering Mm-mm. masuk kantornya kan banyaknya offline sekarang. Mm-mm. Maksudnya jadi eh, kami kemarin ini di apa sudah vaksin yang kedua kali, Teh Siska nih sudah diwajibkan. ngomong-ngomong kita kan ngobrol anak tadi udah suami udah nih saya ingin ngobrol tentang orang tua. Nah, itu kan tadi apalagi Teh Siska kakak cuma satu kan adik nggak punya. Nih ngobrol tentang orang tua apa peran atau bagaimana sih kesan atau bagaimana sosok orang tua di mata Teh Siska. Sosok orang tua saya tentunya sangat mensupport ya almarhum dua-duanya, almarhum jadi ayah saya, ibu saya itu udah meninggal lah ya. Jadi nah, pada waktu saya kecil itu sebetulnya dia sering memberikan inspirasi tuh bapak saya ya. Jadi suka cerita bahwa kalau misalnya nanti kamu ke depan itu jadilah orang yang berhasil gitulah. Jadilah orang yang sukses. Supaya sukses kamu harus rajin belajar gitu kan. Itu sih kalau dari bapak. Kalau dari mama ya sebenarnya mama memberi pandangan-pandangan gitu ya kalau misalnya ibu saya itu kan karir juga ya jadi waktu itu ayah saya memang waktu itu berkecimpungnya di bagian kayak konsultan hukum kayak gitu kalau ibu saya kebetulan berdinasnya di Pertamina waktu itu kan jadi ibu saya ibu karir juga jadi saya memandang bahwa itu maksudnya mensupport saya juga bahwa ya mama bisa juga kerja sambil maksudnya tuh mendidik kami ya aku juga ya terinspirasi lah untuk ikut pengen kerja juga gitu kemudian yang mensupport lah jadi maksudnya tuh kalau yang terutama tadi kalau pengen jadi yang berhasil sukses kayak gitu kita harus waktu kecil ya maksudnya disuruh nggak pernah disuruh belajar sih akhirnya karena dengan apa motivasi gitu aja jadi ya udah berarti saya harus belajar gitu Pantas ya ngaji Siska mah
paling Tapi ngaji rajin nih. juga, ngaji itu aku dari umur, nah mama mah dari bagian segi agama. Jadi saya dan kakak saya itu dari umur 4 tahun udah didatengin guru ngaji privat. Luar biasa ya. Nih pesan terakhir, pesan kesan terhadap orang tua kalau ada di depan Teh Siska, apa yang akan diucapkan? Ya pastinya aku kangen banget sama mama dan bapakku. Makasih banget sudah mendidik saya dari kecil sampai uh, mensupport saya sampai saya sekarang sudah bisa berdiri sendiri, bisa berkeluarga seperti ini dalam kondisi yang alhamdulillah gitu loh. Dikasih rezeki sehat juga, tentu rezeki yang ada di kita kan rezeki itu macam-macam ya. Rezeki itu tidak hanya harta, tapi secara lahiriah batiniah saya sudah merasakan bahwa mama dan bapak saya sudah memberikan lebih kepada saya sehingga saya alhamdulillahnya tuh dari segi agama juga contoh mama saya tuh senang baca Mazmur Syarif, baca doa-doa. Jadi itu saya bisa merasakannya bahwa doa-doa itu sangat bermanfaat banget gitu loh. Tak Jadi bisa pada saat dilupakan ya saya sampai saat ini ya misalnya orang tua tuh. di kerjaan, di pekerjaan itu kan ada apa ya maksudnya ada beberapa masalah dan sebagainya tuh dengan doa itu ternyata sangat membantu gitu loh. Terus kadang-kadang untuk mengambil keputusan pun kita ada alat kan, istiqoroh. Nah itu kayak gitu-gitu itu adalah hasil dari didikannya Orang mama dan tua ya, bapak. orang tua ya. Jadi semoga mama dan bapak bahagia di alam sana dan Amin. di tempat surga jannah, Amin. kemudian bahagia di sana gitu aja. Amin, Amin. amin. Nah, itu kan kalau kita ngobrolkan orang tua. Nih sebelum ngobrol anak nih, nanti terakhir anak ya di akhir. Nih saya ini nanya, momen apa yang kan bisa dalam perjalanan hidup itu kita pernah ada momen yang kita down gitu. Itu momen apa dan momen yang paling bahagia momen apa? Harus dua disampaikan nih. Biar sahabat J Channel tahu nih sosok dari Teh Siska ini gitu. Momen yang paling aku tuh yang paling down ya. Iya. Jadi pada saat apa yang cerita pribadi Yo dong. nggak apa-apa kan ini pribadi. Kan kita kupas tuntas tentang Teh Siska. Yang singkat aja nggak usah detail lah. Ya jadi gini pada saat dulu tuh saya pernah apa namanya berkenalan dengan seseorang yang cukup lama. Nah terus kemudian pada saat kakak saya itu menikah, terus bapak saya tuh bilang bahwa Cika, nah saya panggilan kecilnya Cika, Cika nanti bapak nggak akan jadi wali kamu loh. Nah kan aku kaget ya, kok bapak gitu sih gitu kan, terus kamu nggak boleh sama temanmu yang sekarang, gitu kan gitu kan. Nah kalau kayak gitu saya nggak bisa, saya tuh kalau mau melangkah ke pernikahan tuh saya inginnya restu orang tua. Kemudian 40 hari kemudian tuh ayah saya meninggal. Oh Jadi, itu. nah saya tuh dalam kondisi sedih, kok bapak nggak mau jadi wali aku, emang aku ini anak pungut atau apa, tapi ternyata itu udah apa namanya, udah apa ya, tanda-tanda ya saya tuh udah mau pergi gitu loh. Dan ternyata pergi, nah di situ saya down. Oh itu Downnya ya. terus selain itu juga saya harus lepas dari teman saya itu, Wah tahu sehingga saya saya, namanya ya rahasia ya. Saya tahu pokoknya nah orangnya. udah, nah Ini udah kan, rahasia nih aku sahabat tuh, J Channel soal nama rahasia. Lanjut lanjut. nah, nah setelah itu ya udah jadi datar. Nah saya tuh tapi ternyata di balik itu tuh semua ada jawabannya. Hikmahnya ya. Jawabannya hikmahnya setelah saya ternyata kan cuma saya minta kepada Allah tuh yang terbaik lah. Terus saya ketemulah suami saya yang ini, ya udah itu perkenalannya saya cuman kenal bulan Desember, kemudian nikah tuh Mei. Oh, Jadi cepat ya. saya cuman istiqoroh aja, ya Allah yang mana yang terbaik udah itu gitu loh. Nah, ini betul ya. Jadi Ada hikmahnya jadi apapun titiknya juga ya. Apalagi petuah dari pesan orang tua itu menjadi landasan kita untuk maju ke depan. Ini luar biasa. ya, Jadi tapi saya sebenarnya gitu. nggak pernah menyalahkan masa lalu. Jadi saya merasa waktu dulu
itu memang saya dekat sama orang itu waktu memang membawa kebaikan juga bagi saya. Saya merasa semua hal yang udah saya lakukan itu baik dan kedepannya mungkin Allah tahu gitu ada yang lebih baik lagi Iya, untuk betul. masa saya saat itu sampai sekarang. Jadi Amin. semuanya terbaik ya. Tapi namanya gelombang ada sedih, ada senang kan kayak gitu ya. Nah, Kita itu. memang di dunia seperti itu. Gitu. Nah, tadi itu kan yang down. Ini yang membuat bahagia apa? Yang paling bahagia Iya dibeliin es bahagianya krim ya oleh itu. mama. Bahagianya apa ya? Saya tuh ya itu tadi kan udah down terus dapat saya dapat suami yang ternyata Hmm, dia baik klop sama saya, dia tuh hmm, apa sabar kayak gitu. hmm, hmm, Nah, kemudian ya udah klop aja gitu. pas ya udah ya. Ini terakhir nih, Teh Siska nih untuk sahabat J Channel closing gitu. Ini harapan terhadap anak-anak. Teh Siska tuh apa? Dengan tadi bicara tentang orang tua, nih pesan untuk anak-anak apa nih ke depan? Anak Teh Siska. Saya sih minta kepada anak-anak ya pastinya pengen menjadi semoga anak saya jadi anak yang solehah dan Amin. soleh-soleh. Nah tentunya juga semoga hidupnya itu berkah, bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan nusa bangsa agama seperti itu. Jadi harapan saya uh, hidupnya semoga bisa bermanfaat gitu loh buat uh, buat semua gitu. Harapan ya, harapan orang tua hampir sama ya kita bagaimana Jadi ya anak-anak kita sukses ke depan barokah lah sukses, pastinya, barokah dunia akhirat bahagia, kan gitu ya. Terima kasih hidupnya juga ke bahagia pasangan gitu kan. kita. Kalau saya ke istri saya harus terima kasih. Teh Siska terima kasih kepada suami yang telah mendampingi. Dan saat ini kan tadi momennya kata Teh Siska membahagiakan momen downnya si A, bahagianya si B gitu, A dan B gitu. Oke, terima kasih Teh Siska. Kita udah bincang-bincang sahabat Jecena dengan Teh Siska. Ini orangnya luar biasa, sahabat saya dari kuliah dan dia memang menjadi apa pantauan saya dalam arti kuliahnya rajin, beda dengan saya nih sahabat Jecena cepat. Beda dengan Guru Kang Jenal yang pinter, saya suka rajin, terus diajarin lulusnya dulu. juga cepat. Saya ngikutin aja gitu. Oke, Teh Siska, terima kasih nih udah bincang-bincang, sharing di J Channel. Sukses terus Saya oke Mas. karirnya. Nah, nanti kalau boleh Teh Siska nanti juga diwawancara kapan-kapan dengan Kisah TV. Kita juga ada Kisah TV. Nah, wawancara bukan saya, ada tim nih. Tim di Kisah TV, wawancara bisa jarak jauh atau Teh Siska kalau ada waktu mampir ke Bandung, mampir ke studio kita gitu. Oke, sahabat channel Oke, kita udah makasih ngobrol. juga Terima kasih. udah diundang di sini, udah bisa Dipaksa bincang-bincang, nih, udah bisa undangannya menyampaikan dipaksa. apa salam kangen saya buat teman-teman Di di Bandung ya. Grup Kalong di Iya. Bandung. Sukses juga buat Kang Zainal luar biasa, udah bisa bikin segala macem, hebat deh Kan pokoknya. hidup terbatas. Kita harus membuat sesuatu hal yang Keren. bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Teh Siska. Amin. Salam untuk keluarga. Eh, Sukses selalu semuanya. Demikian sahabat C Channel, kita udah ngobrol-ngobrol yang luar biasa dengan Teh Siska tadi. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat bagi kita, menjadi informasi, menjadi spirit, menjadi apa, pokoknya sesuatu hal ya bagi sahabat C Channel dan penonton di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Salam sehat, salam sukses. Amin.